Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 272, bab sedekah sunat. Sudah kita bahas bahwa sedekah itu ada yang wajib, biasa disebut zakat. Ada juga yang sunat. Yang akan kita bahas ini adalah seputar sedekah sunat. Sebagai pengajaran bahwa kita dalam ibadah harta tidak cukup hanya yang wajib, tapi juga dengan yang sunat. Meskipun fakta di lapangan terbalik, jamaah kita kanu sunat mah osok, kanu zakat mah seuten wajib. Dibalik nih, ibarat di baju teu di calana. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala sab'atun, ada 7 orang, yudhilluhumullah, yang akan Allah beri naungan, fi dhillihi, dalam naungannya, yauma, pada hari, la dhilla, tidak ada naungan, illa dhilluhu, kecuali naungan dia. Hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang mencari syafaat. Nah, ini syafaat yang pertama sebelum dihisab, sebelum ditimbang amal. Itu kan matahari dekat, jaraknya 3 mil, pasti panas. Semua orang mengeluarkan keringat seukuran dosanya. Ada yang keringatnya sampai tumit, sampai mata kaki, sampai betis, lutut, pinggang, dada, sampai ada yang tenggelam, ya. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan syafaatnya. Di antaranya ini 7 orang. Ini yang ke-7 langsung di sini disebutkan, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang sedekah, satu sedekah, fa akhfaha, dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tidak tahu tangan kirinya, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menyembunyikannya ini menunjukkan bahwa sedekahnya rutin, nggak perlu publisitas, ya, nggak perlu menaikkan elektabilitas, popularitas, saking rutinnya. Itu yang jadi syafaat pada hari kiamat itu. Saking rutinnya, udah biasa, tangan kirinya saja tidak tahu yang disedekahkan tangan kanan. Tentu memang moal apal, ini mubalaghah. Mubalaghah teh majas, metafora. Istrinya saja tidak tahu sedekah ke mana saja. Pokoknya mah dia tahu suaminya tukang sedekah. Saking ku banyaknya, saking ku seringnya nepikeun ka istri nawagit, hese nalarna, hese ingetna. Nah, ini hari istri urang mah pan apal. Ka mana wae, nah ada tara sedekahna ge jarang. Sekali mere apal. Ya, kalau ini mah sering. Itu yang jadi syafaat pada hari kiamat nanti. Syafaat itu ada banyak, ya. Saya pernah tulis di Buletin At-Taubah, masih ada di website, sampai 7 jenis. Ini diantaranya yang ini. Ada syafaat yang tadi bisa baca. Ada syafaat di sirat, jembatan di atas neraka, lulus, ya. Ada syafaat itu kana neraka heula, di neraka baru dapat syafaat. Ada syafaat itu yang ringan siksanya di neraka. Ada syafaat itu yang dia ditahan dulu di Al-A'raf,
nya teka surga teka neraka, wah stres we, gempur, kemana ini saya. Tapi kemudian dia dapat syafaat banyak. Ini yang 7T siapa saja? Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Kata para ulama, ini disimpan nomor urut 1 karena memang manfaatnya lebih luas. Ya. Yang kedua di kitab nggak ada. Ya. Mudah-mudahan saya masih ingat. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Apa cirinya? Kata Imam Bukhari, beliau meriwayatkan hadis, orang yang tergantung hatinya di masjid itu dia menunggu sholat. Dia sudah datang di awal waktu menunggu sholat. Bagi bapak-bapak yang datang ke masjidnya sebelum azan, taitan ngagantung ke masjid. Termasuk kalau dari maghrib ke isya, kagok mending di masjid, itu tergantung di masjid. Ya. Selalu hatinya ingin datang paling awal ke masjid. Ini dapat syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang pertumbuhannya itu dalam ibadah kepada Allah. Di kita kan umumnya anak muda tehnya lah dimaklumi we areror. Resep ulin teh, resep kanwah segala rupa. Ini mangga sejak muda, sejak remaja, sejak ABG sudah senang ibadah kepada Allah. Yang keempat, warujulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini sudah pernah kita bahas ya dulu. Kita mencintai itu karena Allah, bukan karena sama Persisnya, sama NU-nya, sama Muhammadiyahnya. Beda weh, tewawu, bukan begitu. Ini beratin ya. Kita mencintai itu karena sesama muslimnya. Yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atu dzatu jamalin wa mansubin. Lelaki yang digoda oleh perempuan cantik dan kaya. Digoda apa? Digoda mendekati zina. Mun bapak-bapak mah eta nu ngagodana teh dina HP, Pak. Tah, soayanya nu garulis. Nah. Lalu berkata, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Skip. Nah, langsung di skip. Lain mungpang-mungpeng. Nah. Ada juga itu yang menerjemahkan ulama itu digoda buat apa? Menikah lagi. Jadi kalau bapak menikah lagi caranya lewat gelap-gelapan, sembunyi-sembunyi, selingkuh, ya, itu berarti tidak takut kepada Allah. Ya, mangga pada poligami, menabi poligami, ya, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak syar'i. Yang keenam, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sampai berlinang air mata. Kenapa ada sebutan sepi? Karena kalau di banyak orang mah pencitraan atau terbawa situasi. Batur caruri ke bawah cirikan gitu. Ini mah murni sendirian, ya, di keheningan malam, lalu dia menangis karena zikir kepada Allahnya. Lain kulo bahutangna jeung keluarga garing lain. Orang mah loba hutangnya, loba masalah, budak garing ceurik. Geus jag-jag deui mah, ya, tidak lagi. Nah, yang ketujuhnya yang ini, ya. Kemudian di hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap orang akan ada dalam naungan itu iuh-iuhnya, dalam iuh-iuh
jadi kaiyuhan ku sedekahna hatta yufsala bainan nas ya. Dia berteduh di bawah sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia surga dan neraka. Karena tadi kan dari sejak dibangkitkan matahari itu sangat dekat. Panas satu jauh wae ya, panas nggak kuat ya. Apalagi ini sangat dekat. Itu hanya orang yang dapat syafaat saja yang sampai surga dia tidak kepanasan. Siapa itu? Orang yang sodakohnya maksimal, bukan hanya zakat, tapi juga sodakoh sunat. Inilah maka dalam hadis yang lain kata Nabi, ittaqun nar, takutlah kalian dengan neraka, meski itu baru panasnya, walau bisyikki tamratin minan nar, meskipun dengan sebelah biji kurma. Artinya ditakdirkan eueuh deui ayana sakieu sodakohkan. Jadi untuk sodakoh sunat itu nggak ada istilah miskin. No miskin wae oge sodakoh meskipun seberat sebelah biji kurma. Kade bapak-bapak mau ulah ya. Nyumbang dengan 500 perak. Nah, apa 11 biji kurma can. Aya 500 juta mah sok we bro, 500 juta. Jangan tanggung-tanggung itu untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal ayyuma muslimin kasa musliman thauban ala uryin. Muslim mana saja yang memberikan pakaian kepada muslim lain yang tidak punya pakaian, yang telanjang, arti asal uryin irian depan telanjang, maka diganti cenah Papua. Kasahullahu min khudril jannah, Allah akan memberinya pakaian dari pakaian surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah. Muslim mana saja yang memberi makan kepada muslim lain yang kelaparan, maka Allah akan memberikannya buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhamain saqahullah minar rahiqil makhtum. Muslim mana saja memberikan minuman kepada muslim lain yang kehausan, Allah akan memberinya minum dari minuman-minuman surga. Maksud hadis ini kita fokus sedekah di pakaian, makanan dan minuman. Saya pribadi alhamdulillah ya kalau di sini mah dihormati ya. Tapi jarang nih yang paham. Teu apaleun mun abdi teh tukang saum ya. Tuh kadang kayaknya berat ngasih makan deh. Kayaknya berat ngasih minum teh ya. Padahal kan bukan berarti saya jadi curhat ya teh. Teka boleh, tapi kadang teka bujang ya, tidak keburu, tapi jarang perhatian. Termasuk saya sering usul ya ke masjid yang anggarannya terbatas. Ya daripada Jumat berkah, mending Senin berkah atau Kamis berkah. Ayah hadisna memberi makan minum kepada yang buka saum. Meskipun nyari aya dana nama Jumat berkah jalan gitu. Karena sekarang itu tren keagamaan itu meningkat. Yang sadar saum sunat itu banyak. Dan banyak, ya contoh saya dan santri-santri itu kalau keluar agak kesulitan ya. Hayang takjil, hayang makan. Kecuali masjid-masjid tertentu, tak Masjidil Haram, tak Masjidil Haram aya wae. Saya sempat was-wasnya. Aduh cetek kayak buka di mana dah ti magrib di PKI sate kan pameng pulang ya ke pulang kadinya deui bawa bakal makanan dah teu bisa dibekal di hotel bae tawakal ternyata ada kata yang lain ada cenah usah di Senin Kamis ya, bahkan saum tengah bulan pun ada, jadi aman. Nah ini yang sering jadi kendala
kami santri misalnya tengah bulan kalau sedang di luar nih susah ya untuk takjilnya ya. Ya meskipun KPSR itu kan masalahnya ini durasi waktu buat takjil, buat minum ya, kadang masjid juga kan tidak menyediakan air minum, susah cari gitu. Nah ini diperhatikan. Yang kedua, konteksnya ini mudah ya, karena saya praktisi pendidikan. Di dunia pendidikan khususnya pondok pesantren yang mahal itu makan minum, mahal ya. Dan itu teh susah ya. Harusnya ya kalau contoh ya pesantren kami ada setelah makan minum tanggung atuh ku agnia-agnia yang agnia gitu. Jadi ini harus jadi perhatian. Contoh kami sebulan itu 8 juta buat makan minum itu untuk 60 santri itu. Udah nggak semua, nggak cukup, apalagi yang semua. Pesantren di sana di Padalarang ya itu mah semua dijadwal, hari Senin siapa, hari Selasa siapa. Itu betul-betul membantu meringankan biaya. Termasuk yang berat di ongkos kos mahasiswa itu makan ya. Jadi kalau ada perhatian ya buat ini yang tinggalnya dekat kampus banyak kos, sok makan di masjid, makan gratis. Wah itu pasti banyak peminatnya. Di sodakoh makanan minuman itu. Termasuk tentu ya anggaran yang paling berat bagi orang miskin itu anggaran makan. Ya minuman tepati hese makan beras. Tetangga-tetangga saya itu kalau ngobrol cenah abdi mah asal boga beas geus tenang. Nu penting mah boga beas. Dengan nama cenah gorengan naon, penting boga beas, mencan boga beas cenah teu tenang gitu. Dia menunjukkan ya bahwa di kalangan masyarakat tertentu ini masih rawan yang namanya pangan itu ya. Belum lagi pakaian ya. Saya dinasihati oleh guru saya mun ngaji ka lembur cenah moal bajunya puntennya baju layak pakai teu kudu baju alus disambut di ditu nya ada ya. Jadi kalau kita ke pedalaman bawa araratoh ya. Karena memang dibutuhkan, nggak usah dijual baju layak bekas, dijual layak banyak apalagi dibagikan. So kemudian dia akan jual baju layak bekas murah, ada pasti banyak peminatnya, nggak ada malu ya. Karena memang butuh ya. Nah ini Nabi mengingatkan sampai ke sana kita dalam bab sedekah. Kemudian hadis berikutnya dari Hakim bin Hizam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hakim bin Hizam ini bapak-bapak orang kaya, tapi dulunya di masa awal miskin, anak muda miskin. Sering meminta ke Nabi. Nabi juga sering kasih. Tapi kemudian Nabi kasih nasihat. Nah, ini nasihatnya. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Tangan di atas itu tentu yang memberi, tangan di bawah itu yang menerima ya. Ini Nabi mengajarkan kalau kita menerima jelek ya. Meski kalau memang itu bagian kita halal, tapi kalau masih ada ingin menerima, marah kalau tidak diberi, tuh bapak teh busuk hatinya, saya busuk hatinya. Kita harusnya ingin tangan di atas. Kan sudah sering kita bahas ya. Sahabat itu sakit hatinya justru kalau dikasih, muntah dikasih atau ayo orang mati balik. Soknya di mana aja sama di dunia pendidikan juga. Bab dibere mah
pada pingin, kalau tidak diberi marah. Kalau kita masih ada sifat itu berarti belum ada khair dalam hati kita. Kalau kita nggak dapat nggak apa-apa, karena orientasi kita hidup harus memberi bukan menerima. Ini mental ini susah diubahnya. Termasuk ya, ini dalam konteks saya praktisi pendidikan di dunia lembaga-lembaga pendidikan itu kebanyakannya yang berpikir mana bagian saya, tapi bagaimana dia berjuang ya agar lembaga pendidikan ini mandiri ya, menghasilkan, mampu memberi banyak ke masyarakat. Hese tete hayang nate dia ngajar, mana gaji saya udah, kalau gaji telat marah ya. Nggak berpikir bagaimana nih agar ada dana buat ngegaji. Nah itu tangan di atas itu ya. Ini Nabi mengajarkan demikian ke Hakim bin Hizam. Makanya Hakim bin Hizam langsung bangkit. Beliau sampai sumpah, demi Allah saya tidak akan lagi tangan di bawah. Makanya diberiku Nabi nggak mau, diberiku Abu Bakar nggak mau, diberi oleh Umar nggak mau. Padahal dia masih miskin saat itu. Sampai Umar bikin pengumuman di masjid, semuanya harus jadi saksi. Bukan saya yang tidak menyantuni Hakim bin Hizam, dia yang nggak mau menerima. Di zaman Utsman, Ali, dia selevel dengan Muawiyah, dengan Utsman bin Affan, kaya karena mental ya. Punten banyak jika nama lain di sekolah negeri mah, tapi di pesantren mah ilahar napakoh sekian datang, apa yang ditanyakan tiasa dikirangan tuh gitu. Susah ya, kalau memang miskin gak jadi soal, tapi jangan ada mental ingin. Saya sering bilang, bapak saya dulu 4 anaknya di pesantren Panggedena, kelas 3 aliyah, yang paling kecilnya kelas 1 sana ke-4, dan kalimana mah beda zaman ya, 6 tahun itu 4. Kami bagi rapot, tara dibagi rapot, dacan lunas bayaran. Tapi bapak saya fighter, pejuang, lunas semua. Nggak ada bahasa minta keringanan, minta beasiswa dilunaskan. Kenapa? Karena bapak saya berpikirnya ini adalah sodako. Dalam jangan mengharapkan ustad lain, dan mulai ustad mengharapkan dunia pendidikan gitu. Ya. Ini sodako, ini untuk anak saya agar berkah. Kenapa dianjuk oge, pokoknya mah dibayar gitu. Nih punten, saya pribadi menanamkan nilai-nilai ini kepada orang tua santri. Ada yang berhasil, tapi masih banyak yang belum berhasil. Ya, ini jamaah juga sama, ya jamaah masjid. Rata-rata sok munayab madrasahnya anak-anak dahes ya tuh dititah mayar teh. Alasannya masa no gitu. Padahal ini konteksnya adalah sodako. Hari ka sekolah negeri, wah siapnya sebarawai oge. Hari jang ngaji, jang pengajian susah, ini tidak adil. Wabda biman ta'ul, mulailah orang yang dekat, yang jadi kerabat. Kita memberi itu dahulukan kepada orang yang jadi kerabat kita, kakak, adik, keponakan, paman, bibi. Wa khairus shadaqah an dhahri ghinan, sebaik-baiknya sedekah yang lebih dari keperluan. Kenapa? Karena kalau bapak sedekah butuh engke nginjem deui, keneh ke hedatunya. Udah tangan di atas, lalu tangan di bawah. Ya. Minta lagi, ini enggak baik. Meski pernah kita bahas, Nabi itu berutang, punya utang, tapi utangnya bukan karena konsumtif. Nabi utangnya itu karena terlalu banyak memberi. Untuk Nabi sendiri tinggal ngutang dulu, tapi udah dibayar. Ya, jadi boleh seperti itu, tapi yang
bagi orang-orang tertentu yang belum kuat, yang terbaik buat mereka yang lebih dari keperluan. Keperluan itu maksudnya kebutuhan sehari-hari. Soalnya kalau keperluan mendapat 10 juta, 20 juta lagi perlu ya, mulai batasnya. Kebutuhan sehari-hari Bapak berapa? Ya, kalau misalkan standar sebulan 5 juta. Nah, kalau ada uang lebih sedekahkan. 10 juta ada uang lebih sedekahkan. Bahkan yang penghasilan per bulannya 1 juta 2 juta sok aya uang leuwih mah lebih dari biasanya sedekahkan. Wa man yasta'fif yu'ifahullah, siapa yang menahan diri maka Allah akan menahannya, menjadikan dia mampu bertahan. Yasta'fif itu menahan diri dari meminta. Kalau orang banyak meminta dia miskin. Tapi kalau menahan diri dari meminta dia akan dijadikan kuat bertahan. Wa man yastaghni yughnihillah, siapa yang mengayakkan hatinya, ya, yastaghni itu kan kaya, mengkayakan hatinya, yughnihillah, Allah akan membuat dia kaya. Ya, kalau selalu merasa miskin, selalu merasa kurang, meski harta sudah kelihatan banyak, kurang. Tapi kalau kita pasti bakal cukup, sedikit juga ya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis berikutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyus shadaqati afdal, sedekah yang bagaimana yang paling utama? Kata Nabi, juhdu itu payah, al-mukil itu yang sedikit. Maksudnya dia hartanya sedikit, sedang butuh, tapi tetap masih bisa sedekah. Ini tidak bertentangan dengan yang tadi. Yang tadi bagi orang yang mental memintanya masih ada, yang mental kayanya belum kuat, jangan memberi kecuali yang lebih dari kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau mental kayanya sudah kuat, sudah tidak ada lagi penyakit tangan di bawah, silakan. Nabi sampai habis, Abu Bakar sampai habis. Ya, sudah sering kita bahas, Umar, Utsman, bro-broan, Abdurrahman bin Auf, ya. Tujuhdul mukil. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari yang menjadi kerabat, jadi keluarga. Di Al-Quran juga ada kan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh, mereka mendahulukan orang lain dibanding diri mereka sendiri meskipun diri mereka khososoh, butuh. Tuh level tinggi ya, tingkat tinggi, sedekah tingkat tinggi. Kemudian hadis berikutnya ini penjelasan yang lebih dari keperluan. Rasulullah SAW bersabda, tasodaku, sodakohlah kalian. Faqala rajulun, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya 1 dinar. 1 dinar kurang lebih 4 juta. Qala tasoddaq bihi ala nafsik, sodakohkan saja untuk diri kamu. Kalau baru 1 dinar mah ya. Kan patokan kaya itu 20 dinar ya, 68 jutaan ya. Sodakohkan saja 1 dinar untuk diri kamu. Ini jadi standar UMR ya. UMR itu 1 dinar untuk diri sendiri. Indi akhor, saya masih punya. Kata Nabi, tasoddaq bihi ala waladika, sodakohkan untuk anak kamu. Qala indi akhor, saya punya yang lain, yang ketiga 3 dinar. Kata Nabi, tasoddaq bihi ala khadimik, sodakohkan ke pembantumu. Ini kalau dalam rumah tangga, berarti kalau belum punya anak minimal punya 1 dinar per bulan lah ya standarnya. Kalau sudah punya anak 2 dinar penghasilan teh gitu.
Kalau ingin punya pembantu berarti harus punya 1 dinar lagi. Pembantu teh nama ya bisa kendaraan, supirna, naonna teh gitu. Qala indi aghor, saya masih punya yang lain kata Nabi, anta abusor, kamu lebih tahu. Ini pelajaran dari Nabi, dahulukan diri sendiri, anak dan pembantu. Atau pembantu itu hamba saya zaman Nabi. Ini orang-orang terdekat. Nanti sesudah itu mau kakak, mau adik, paman, bibi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, idza anfaqatil mar'ah, apabila seorang perempuan berinfak min ta'ami baitiha, dari makanan rumahnya, dari uang resiko dapurnya kalau sekarang. Ya. Pinter istri bapak teh, resiko dapur teh disisihkan buat infak. Tidak semuanya untuk makan. Ghairu mufsidatin, tapi tidak merusak, ya. Jangan sampai beak ka Shopee we jeung lajada. Ya. Kana laha ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya bima anfaqat, dari apa yang dia infakkan. Karena itu hakikatnya kan resiko buat dia, ya, buat istri. Tapi dia masih sempat infak, dia dapat pahala. Wali zaujiha ajruhu bimaktasaba, suaminya juga dapat pahala karena dia yang berusahanya, yang usahanya. Walil khazini mithlu dzalik, bagi pembantunya juga sama, karena dia yang membantu, yang menjaga harta majikannya. Wala yanqusu ba'duhum ajru ba'din syai'a, dan tidak saling mengurangi sebagiannya pada pahala yang lainnya sedikit pun. Kalau anak kita sedekah begitu, ya ajarkan anak kita sedekah, pahalanya ke kita. Ajarkan istri kita sedekah, pahalanya ke kita, ya. Ini artinya bapak harus menelurkan virus sedekah ke anak dan istri, karena banyak, ya, muhsinin mutasoddikin anu karagoku istrina, siap boro-boroan istrina teu nampi, anakna teu siap, ya. Jadi harus seirama. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at Zainabu imra'atu bani Mas'ud, Zainab istrinya Ibnu Mas'ud datang, faqalat, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka amartal yauma bisodaqah, hari ini kan Anda memerintahkan sedekah. Wa kana indi uliyun li, aku punya perhiasan. Fa aradtu an atasaddaqu bihi, aku mau sedekahkan. Fa zama Ibnu Mas'ud, tapi Ibnu Mas'ud meyakini suaminya, annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bi alaihim, bahwasanya dia dan putranya lebih berhak orang yang mendapatkan sedekah dariku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, shadaqa Ibnu Mas'ud, benar Ibnu Mas'ud, saujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bi alaihim, suamimu dan anakmu lebih berhak menjadi orang yang kamu sedekahi. Ini juga berlaku bagi perempuan karir, ya. Kalau mau sedekah, dahulukan ke suami dan anak kalau suaminya miskin. Kalau Ibnu Mas'ud beda, miskin, istrinya dagang, Ibnu Mas'udnya hanya ngajar ngaji, ya. Nanti kita sambung, dituntaskan 4 hadis lagi. Barakallahu li wa. Jadi tadi istri juga dahulukan memberi ke suami dan anak kalau mereka layak diberi, kecuali tentu kalau orang kaya, suaminya kaya, yang gak layak diberi. Nanti ada pembahasan khusus siapa yang haram menerima pemberian. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajulu yas'alun nas, tidak henti-hentinya seseorang meminta-minta kepada orang-orang, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sehingga dia datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin,
tidak ada di wajahnya segumpal daging pun, ya, karena terbakar api. Ini menunjukkan dia tidak tahu malu. Ini hadis mengkritik keras orang yang senang meminta. Dan di dunia birokrasi terasa apa ya, kita capek tak kuno sok loba minta jatah, ya, birokrasi apapun lah, ya. Ini orang-orang yang dia nanti pada hari kiamat wajahnya habis terbakar. Jadi kita berlindung, ya, dari punya sifat seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yas'alin nasa amwalahum takatsuran, siapa yang meminta kepada orang-orang harta karena ingin memperbanyak. Nanti ada hadisnya, ya, di bab berikutnya. Boleh kita meminta kalau butuh, ya. Tapi kalau untuk memperbanyak nggak boleh. Kalau memang butuh darurat silakan. Tapi kalau untuk memperkaya diri nggak boleh. Ini yang sering disebut oleh para aktivis PT Proposalindo. Ya. Di pesanan juga ada yang modus seperti ini. Pembangunannya sudah beres, masih disebar si proposal itu. Atau ada yang lucunya itu ketua yayasannya yang menyebarkan proposal operasional pesantren begini-begini, tapi nggak nyampe ke pesantrennya, dimakan sama pengurus yayasan. Nah, ini takatsuron yang begini. Fa inna ma yas'alu jamron, maka sungguh dia meminta bara api neraka. Fal yastaqilla, berhentilah, aul yastakfir, atau silakan perbanyak, ya. Termasuk ini peminta-minta dari rumah ke rumah, ya. Kalau ternyata si horeng maranena teh balaleunghar, anak-anak jalanan, ya, yang suka di jalan-jalan, kalau memang itu untuk memperkaya diri, meminta-minta seperti itu hakikatnya dia sedang memperbanyak api neraka. Silakan, kata Nabi, sing loba sekalian, ya, nyungkun. Dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum hablahu, sungguh seseorang di antara kalian memegang talinya, fayatiya bihuzmatil hatabi, lalu dia datang membawa seikat kayu bakar ala dhahrihi, di atas punggungnya. Ini simbol mata pencaharian yang paling rendah, ya. Ari nama tukang suluh balalunghar, ya, balalunghar di situ aksan haji tina suluh teh jadi emas, ya. Ini simbol dari mata pencaharian yang paling rendah. Kalau sekarang mulungan cangkang aqua, ya, botol-botol bekas, bukan saya menghina, justru memuji. Fayabi'aha, lalu dia jual. Fayakufallahu biha wajah, lalu Allah menahan dengan usahanya itu wajahnya dari meminta-minta. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nas, daripada orang yang suka meminta kepada orang-orang, a'tauhu au mana'uhu, baik itu mereka memberinya atau mereka tidak memberinya, baik itu yang kaya dari meminta-minta atau yang tetap miskin. Doraka duana nagi, lebih baik mulungan cangkang aqua, jadi tukang sampah, itu lebih terhormat dibanding orang-orang yang berdasi, wah, hilir mudik di kantor pemerintahan, Pemkot teh, Pemprov teh, PT Proposalindo, ya. Kaditu kadi mau proposal, hidupnya dari meminta-minta. Atau wah, perlentenya jas, baju-baju PNS, batik-batik ASN, si horeng tukang majegan, ya, minta komisi. Mereka tidak lebih terhormat, ya. Bukan tidak lebih terhormat, mereka tidak terhormat.
Yang lebih terhormat itu orang-orang miskin yang tidak meminta-minta, tapi mereka mata pencahariannya dari hasil tangan mereka sendiri. Itu mereka lebih terhormat. Terakhir dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mas'alatu, minta-minta itu kadun, akan jadi kotoran, yaquddu bihar rajul wajhah, yang akan mengotori dengannya seseorang wajahnya. Muntai teh masih ibarat ya nutupan banget ku tai kotoran, kadun. Di sini terjemahkannya cakarannya, memukul-mukul, merusak wajah sendiri. Illa an yas'ala rajulu sultanan, kecuali seseorang yang meminta kepada penguasa, maksudnya meminta haknya. Penguasanya menahan hak rakyatnya, lalu kita minta pendidikan gratis, minta fasilitas kesehatan gratis ke pemerintah, boleh ya. Da aya dana nama ngan beak we dipakai dana politik, dana BLBI ya. Au fi amrin la buddalahu, atau dalam urusan yang memang mesti baginya untuk meminta. Nanti dijelaskan di bab berikutnya siapa saja yang berhak untuk meminta itu. Intinya mereka yang betul-betul dalam kesulitan atau tanggungan. Dia nggak sulit, cuma kan nggak mungkin ketua DKM mereskeun masjidku sorangan, ya mustahil. Boleh ketua DKM meminta. Wah tuh koredasnya masjidku ketua DKM habis nanti uangnya pasti nggak akan cukup, ini berapa miliar, tidak mungkin cukup oleh sendiri. Itu boleh meminta-minta. Saya boleh meminta-minta untuk menyelesaikan pembangunan kutab pesantren, untuk operasional pesantren, banyak santri yang nggak mampu, yang nggak bayar, boleh meskipun saya cukup ya. Atau orang yang pailit dan lain sebagainya, nanti dibahas di bab berikutnya. Demikian ya, ini semangat dari Nabi untuk membangkitkan semangat sedekah, dan jangan sama sekali minta-minta, atau kalau sekarang motong anggaran teh minta komisi teh, itu semuanya pinarakaeun. Mangga bila aya pertarosan. Mangga Pak Ji. Di hadisnya memang begitu ya, kata Nabi, setiap orang itu diperiksa mulai dari yang wajibnya, lalu diperiksa yang sunatnya. Kalau yang wajibnya bagus jadi menambah, kalau yang wajibnya ada bolong-bolong maka ditambal gitu. Buku saya yang pertama dulu judulnya Meraih Fadilah Ibadah Sunat. Saya tulis di buku itu hanya orang sombong yang tidak berminat dengan amal-amal sunat. Rasaan geus cukup dengan amal wajib ya. Jadi kita nggak boleh sombong. Amal sunat itu sangat membantu sodakohnya, saumnya, umrohnya ya. Semua amal-amal sholatnya yang sunat itu buat membantu amal yang wajib kita. Mangga Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Allah akan mengambil diperkulikan. Yang kedua itu kalau katanya kalau kita membaca kalimat tolibah termasuk sedekah, boleh. Dan ketiga dengan keterbatasan kalau siapa yang mungkin sudah laki-laki, kalau itu
bingung nih Pak Ustadz punya kiat supaya kita tuh tetap semangat untuk beribadah. Assalamualaikum. Kita itu wajib yakin ya, amal kita itu akan bermanfaat dunia dan akhirat, termasuk sodako. Tapi kita jangan duniawi. Duniawi itu jadi hitungan. Kemarin saya sodako 1 juta, kok ini usaha nggak lancar. Nah, dia nggak sodako lagi, nggak boleh. Turobana atina fid dunya saja, wa malahu fil akhirati min kholaq. Tapi kalau kita berharap dengan sodako kita itu di dunia semakin baik, meski tentu Nabi saja kan begini ya, yang namanya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, digilir. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada waliyumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin wa ya'lamas sabirin. Itu mah konsekuensi. Cuma begini-begini teh tetap naik ke atas ya. Dan ini semua saya yakin bapak-bapak di sini yang soleh-soleh mengalami ya. Saya pun ke anak-anak muda, ke santri, ke mahasiswa, ke pengantin-pengantin muda sodako ya. Ocan Ustaz juga bisa di Yusuf Mansur, lain Yusuf Mansur juga anak sodako gitu. Memang Nabi begitu, lain juga bisa di Yusuf Mansur juga Nabi. Nabi mengajarkan demikian. Masalah kemudian ada rugi, dan Nabi kayak rugi ya. Ada kadang nggak punya berutang, Nabi juga ada berutang sekelas Nabi. Tapi ini naik terus, dan Nabi kan ke akhirnya banyak ya hartanya, istrinya dikasih nafkah cukup sekali, karena kasih nafkah setahun cukup, 9 istrinya semuanya kaimahan ya, istri-istri Nabi semuanya kaimahan ya, diberi rumah oleh Nabi. Jadi itu mah otomatis ya. Orang yang rajin sodakoh itu dia harus berharap fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalaupun di dunia belum, nanti kan di akhirat. Dan itu optimisme itu terus akan membuat dia banyak memberi. Daku atake kaharti itu orang yang banyak memberi itu banyak yang mendoakan, banyak yang membantu, banyak yang menolong. Coba jelema nu pedit bekas sebelum sararea kan kesel ngalakna teh urang teh mun manehna keur susah pek we sia rasakeun teh hayang mantuan. Yang kedua, kalimat thayyibah itu sedekah, tapi konteksnya bagi yang tidak bisa sedekah harta. Bagi yang tidak bisa sedekah harta, sedekah dengan kalimat thayyibah. Tapi kan nyatanya sahabat Nabi yang kaya-kaya juga tahu. Jadi mereka mengamalkan ya sedekah harta, ya sedekah dengan kalimat thayyibah. Cuma sebetulnya memang ada rahasia. Rahasianya apa? So karosku bapak sebelum pensiun dan sesudah pensiun. Jadi bapak sudah pensiun itu statusnya seperti orang miskin kan, nggak punya pekerjaan. Beda kan? Ketika bapak kerja dulu hese hayang wirid husud, hese hayang tahajud oge hese capek. Nah itu berkah orang miskin. Menurut tunjung mah miskin yang ngedol ibadah menurut tunjung. Kurna teh atuh miskin mah ka masjidna nya leuwih awal ya, wiridna lebih lama, salatnya lebih bagus. Dah miskin ya. Kalau orang kaya kan susah. Itu rahasianya mengapa Nabi buat orang miskin sok perbanyak kalimat thayyibah, wirid-wirid, zikir-zikir ya. Kemudian yang ketiga, motivasinya bagaimana? Motivasinya intinya tadi kata Nabi al-yadul uliya khairun minal yadis sufla. Ketika motivasi itu ada, pasti kita akan bisa al-yadul uliya. Masalahnya tadi jangan merasa miskin.
Mun geus ngarasa miskin, loba teuing pangabutuh, ya. Wah, itu susah. Banyak jamaah saya yang aneh sama orang tua saya. Sekali nyumbang teh 10 juta. Ya. Oh, so aya mana buletin. Kadang nama ibu saya, kadang nama bapak. Si bapak cenah gawe naon si ibu. Kabeh teh. Si bapak si ibu mah teu loba pangabutuh. Ya. Orang lain olahraga kudu meuli sepeda, meuli jejer, pandai olahraga. Bapak saya enggak. Kamol ibu saya enggak. Kosmetik teh baju ibu saya enggak. Jadi kalau dan enggak punya utang. Jadi ada uang lebih teh kepikiranna sodako. Haji sudah, ya. Rumah punya, mobil teu butuh. Pan mana yang boga mobil? Butuh anteur we gitu. Udah enggak banyak pangabutuh. Anak semuanya udah menikah, ya. Itu jadi mudah-mudahan ya kita semua termasuk saya di hari tua itu enggak punya utang, ya. Teu loba pangabutuh. Jadi setiap kali ada harta lebih disumbangkan, ya. Ada lagi? Mangga Pak Ji. Ini di dalam hadis disebutkan mendahulukan memberi nafkah pada orang yang ditanggung jawab. Di kan memberi nafkah, memberi tanggung jawab kita kan wajib punya. Ini kita bicara sedekah yang sebenarnya sunnah. Nah, maksudnya siapa yang memberi tanggung jawab dan memberi nafkah? Itu sunnah itu. Hadis itu dimasukkan di bab itu agar jangan salah kaprah. Sedekah sunat keluar anak istri sendiri tidak terperhatikan. Dan itu ada Pak di dunia saya, dunia aktivisme ada. Tuh kalau aktivisme masjid ormas total orang cuma sayang anak istrinya, kasihan. Saya mah cenah demi jamiah, saya demi masjid berkorban, siap berkorban keluarga. Salah teteh. Siap berkorban keluarga teh kalau udah cukup batas minimal da ima can cukup miskin kene. Nah itu tong gitu. Nu tadi teh Pak Haji di baju teh di calana. Minimal di calana heula. Itu maksud Nabi. Jadi tentu memberi nafkah ke anak istri mah wajib, bukan sunat lagi. Maka itu yang jadi dalil sunatnya itu yang tadi wa anta absurubihi. Nah itu yang sunat. Ya Nabi mengajarkan sedekah sunat itu nu wajibna amalkeun heula ke diri sendiri, ke anak, ke istri, ke pembantu. Nah udah gitu silakan kamu lebih tahu. Eta nu sunatna mah di dinya. Begitu. Ayo Dik, cekap. Hatur nuhun, insyaallah kayak disambung di bab pembagian zakat. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.